Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin majelis ta'lim yang berbahagia, Pak Ina, insyaallah ba'asu fi kitab Sirrul Asrar li Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberikan taufik dan hidayahnya selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan membicarakan salah satu episode bagian yang dibahas beliau tentang masalah al-andad. Al-andad ini adalah sebuah pertentangan dalam kehidupan ini. Sebenarnya kemarin sudah ada dulu sebelumnya disinggung bagaimana saya juga ada mengungkap sebuah kitab yang disebut dengan Takribul Usul di Syekh Sayyid Habib Muhammad Ibnu Alawi Al-Husaini Al-Maliki, Al-Maliki Al-Husain. Beliau mengistilahkan tentang majhar, baik dan buruk dalam kehidupan ini pada dasarnya adalah mujma', satu kesatuan. Yang satu kesatuan itu harus dipahami dengan cara pandang yang benar, jangan salah, sehingga apabila ini keliru maka akan terjadi fitnah bagi yang mendengar, maupun fitnah dalam arti ujian bagi seorang hamba, yang hamba itu akan menderita kesalahannya atau bisa jadi dengan bahasa lain dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupannya. Karena itu masalah ini masalah pelik. Karena masalah pelik, jangan sampai kita keliru memahami persoalan-persoalan al-andad ini. Wa qala al-musannif rahimahumullah au mu'allif hajal kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Su'ila Yahya ibnu Mu'az ar-Raji, ini seorang sufi, beliau mengisahkan ada seorang ahli ma'rifatullah ditanya oleh orang lain, bima arafallahu ta'ala, bagaimana Tuan Syekh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu artinya orang mengenal Allah itu banyak jalan, banyak jalan. Di antara jalan itu yang memungkinkan dilewati oleh orang itu pasti ada di antaranya seorang sufi yang melihat sebuah jalan yang akan menjadi bahasan seluruh manusia muslim mukmin yang mengenal Tuhannya. Maka kata beliau, Pakola, lalu beliau berkata, Syekh Yahya ibnu Mu'az ar-Raji ini berkata, Pakola yajma'u bainal andad. Saya mengenal Allah itu ialah dengan cara mengumpulkan al-andad. Al-andad ini sebuah pertentangan pada diri kita maupun pada alam semesta. Bagaimana pertentangan itu? Pertentangan itu justru menjadi pasangan, menjadi pasangan dalam kehidupan manusia, yakni muzma'ul anasir alladhi yatawalladu minhu kuwal basariyah. Karena itu dikenalah 4 unsur di dalam kehidupan manusia itu sejak manusia dilahirkan. Jadi manusia itu dilahirkan dengan 4 unsur. Misalnya kata saya, paturab wal mazharus sa'adah, ada tanah dan air, tanah dan air itu melambangkan sa'adah, kebahagiaan. Kenapa tanah dan air? Tubuh manusia ini, Adam itu minaturab. Adam itu dari turab, dari tanah, tanah, dari tembikar, minaturab. Dan juga air, di ayat lain dari tanah liat. Jadi ada tanah dan air, itu unsur manusia diciptakan. Li'annahuma karena yang keduanya adalah sifatnya adalah muhyian, sifatnya adalah menghidupkan, yang dihidupkan, wa muniban, dan sifatnya tumbuh berkembang. Lil ilmi wal iman, yakni bagi sebuah ilmu dan iman, maksudnya adalah tanah itu menggambarkan, turab itu menggambarkan kehidupan, hidupnya manusia.
kemudian air itu menggambarkan berkembang biaknya kehidupan manusia. Jadi itu kan indah, sesuatu yang baik. Wattawadu fil qalbi, dan menjadikan dengan unsur manusia itu adalah tanah dan api, pada dirinya ada dua unsur itu, maka jadilah dia bisa tawadu fil qalbi, tawadu dalam hatinya, dia bisa berilmu dan dia bisa beriman. Karena ilmu itu menggambarkan hidup manusia, karena manusia itu hidupnya pasti dengan ilmu. Kalau hewan hidupnya tidak dengan ilmu kan, manusia hidup dengan ilmu dan iman. Nah, iman itu yang menumbuhkannya, menyuburkannya, memberikan berkah bagi manusia. Itulah perlambangan air. Wa aman nar, adapun nar warri falakis, dan ada lagi sebaliknya di tubuh manusia itu ada anasir lagi yang terbaliknya, yang berlawanan dengan itu, yaitu disebut dengan api dan angin. Jadi tubuh kita ini ternyata ada 4 unsur jadinya. Satu sisi ada unsur tanah, ada lagi unsur air, itu melambangkan hidup dan kehidupan, hidup dan pertumbuhan perkembangan manusia, itu indah ya. Ada lagi api dan angin ya. Li'annahuma, karena keduanya muharrikan wa mumitan. Keduanya menggambarkan pemusnah. Wah, ini penyerang, pemusnah dan mematikan. Api itu siapa yang tahan dibakar oleh api? Kemurkaan, makanya manusia ini bisa murka, bisa marah manusia ini. Kalau sudah marah ini luar biasa manusia, kalah binatang, kalah hewan. Naudzubillah min dzalik. Karena itu api dan angin itu melambangkan perlawanan dia terhadap tanah dan air. Api dengan air berlawan, ya kan, sifatnya. Makanya kalau keapian disiram dengan air. Tanah dan angin itu menerbangkan, menerbangkan, tapi bisa ditahan oleh tanah yang menahan angin. Subhanallah. Gunung-gunung itu kan menahan daripada anginnya, terpaan angin yang deras. Makanya orang tinggal hidup di balik gunung ya, supaya angin tidak memukul mereka. Nah, dua hal pertentangan itu ada anasir di dalam tubuh kita. Kita juga manusia hidup ketika dia di rahim ibunya, ketika dia keluar ditiup oleh angin dan hawa hangat di dalam sekeliling kita, maka bayi itu menjadi berkembang, menjadi tumbuh, menjadi membesar ya. Dua unsur itu ternyata hidup kita ini ada di kedua-duanya. Subhanallah, maka maha suci Allah, min jami'i baini hajil andat fi jismi wahidun. Maka maha suci Allah ialah man jama'a baina hajil andat, yang mengumpulkan dua keadaan perlawanan itu pada tubuh manusia. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan tubuh manusia ini, semua manusia, tidak seperorang aja, tidak anda saja, tidak, tapi semua manusia ada 4 unsur kainat itu, anasir, 4 unsur anasir itu yang ada dalam diri kita. Nah, meskipun dia bertentangan dua hal ini, tapi kita justru bisa hidup. Jadi kita hidup di dalam pertentangan itu, dua hal itu. Kita hidup karena dua pertentangan. Ini keajaiban maha Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nah, kata Syekh Yahya Mu'adz Ar-Raji, saya memahami cara belajar seperti itu. Saya memahami hidup ma'rifah itu, salah satu ma'rifah saya adalah memahami itu pijismi wahid. Kama yuzma'u bainal ma' wan nar, bagaikan dua hal pertentangan, dua perlawanan tapi dijadikan satu, yaitu al-ma' dan nar. Gimana bisa timbul api dan air? Tapi itulah kita ini hidup karena antara api dan air sebenarnya, sebagaikan seperti wa bainan nuri waz zulmah, bagaikan antara cahaya dan kegelapan. Nah, cahaya ada, kita ini dapat hidayah, dan kegelapan. Kalau dalam Al-Qur'an itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia itu dua ilham. Nah, dua ilham yang berlawanan, al-andat. Nah, dari itu perlawanan. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan ilham fujur, ilham buruk. Fujur itu keburukan, kemudian dan takwa, dan ilham takwa kepada diri kita. Jadi kita sudah ada hidayah
Makanya Anda itu bisa berbuat buruk dan bisa berbuat baik kan. Nah, begitu dikenalkan cara perlindungan dari pencurian, Anda juga bisa mencuri. Begitu diperkenalkan bagaimana cara memperbaiki sesuatu, Anda juga bisa merusak. Jadi orang yang bisa memperbaiki berarti bisa merusak. Orang yang bisa merusak, ya apa bisa memperbaiki ya? Nah, harusnya bisa. Harusnya bisa. Ada dalam surah Yasin, subhanalladzi apa? Bukan surah Yasin ya. Oke, nanti ya kita bicara itu. Kita bicara ini. Mana tadi? Nah, antara nur dan kegelapan pisahabi, bahkan cahaya dan kegelapan itu tergabung dijadikan satu antara matahari ya. Pisahabi ya. Sahab itu awan ya. Antara matahari dan kegelapan tersambung di awan. Matahari terang, ada awan, begitu kan, terjadi kegelapan yang bersambung juga gelap-gelap terang ya. Jadi akhirnya naung kita. Naung itu campuran antara terang dan gelap ya. Jadi naung kita. Nah, seperti itulah awan. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua unsur yang bertentangan itu dalam diri kita. Makanya terjadi pasangan-pasangan. Jadi pasangan-pasangan. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang allazi ja'ala lakum, menjadikan kalian itu azwaja, ada istri-istri, pasangan-pasangan, jodoh-jodoh, kulluha, seluruhnya. Maha suci Allah. Anda makanya yang belum kawin belum kawin pasangan. Kita ada gelap, ada terang, ada siang, waqtila fil laili wan nahar, ada siang dan ada malam, ada apalagi banyak ya dalam hidup ini. Jodoh, itik ternyata ada laki ada perempuan, manusia ada laki ada perempuan ya, banyak, semua hal ada pasangannya. Subhanallah, itulah di dalam Al-Quran mengisahkan tentang itu. Maka manusia itu kosmos ya, manusia itu menjadi kosmos pertentangan dua hal itu biar dia hidup. Bahkan alam semesta ini pasangan-pasangan, ada langit dan ada bumi, itu pasangan. Allah berfirman, kama qala Allah Ta'ala fi kitabil Quran, dalam kitab Al-Quran berfirman Allah, walladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunsi'us sahaba as-siqal ya. Sahabat sikol, dialah yang menjadikan, dialah yurikumul barqa, yang menjadikan dan memperlihatkan kepada kalian al-barqa. Barqa itu kilat, khaufan, sehingga kalian dengan melihat kilat itu menjadi takut kalian. Tapi juga watama'an, dengan kilat itu lalu kalian berharap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunsi as-sahabat sikal, kemudian dia pula yang menjadikan naungan ya, yaitu awan itu menjadi naungan, menjadikan kalian seimbang, maksudnya kalian seimbang dalam hidup ini. Subhanallah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 12. Ar-Ra'd itu petir ya. Ar-Ra'd itu petir. Quran surah petir. Quran surah petir. Ar-Ra'd itu artinya petir. Jadi hidup ini luar biasa, selalu menggambarkan dua hal pertentangan, tapi juga dua hal itu bersatu dia. Nah, lalu apa yang menjadi pembahasan kita dari empat anasir? Biasa kalau orang bicara tentang hebat api kah, hebat angin kah, hebat air kah, hebat apa, empat anasir itu digabung-gabung orang di utak-atik orang. Ternyata ada dalam tubuh diri kita manusia. Untuk apa ya mengetahui ini? Ya, untuk melihat kebesaran keagungan Allah nantinya ya. Memahami ini untuk melihat kebesaran keagungan Allah. Bukan berhebat-hebat tidak, tapi ini adalah bagaimana orang alim marifatul itu menyelidiki tentang kebesaran keagungan Allah, keindahan Allah Subhanahu. Nah ini yang pokoknya. Walidzalika kanal insan nusqatul umul kitab. Karena itu manusia itu dinuskahkan, dicatat, ditetapkan umul kitab di dalam kitab Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin melihat diri Anda, lihat Al-Quran. Al-Quran itu, lalu mau melihat Al-Quran, lihat diri Anda. Diri Anda itu adalah semua satu, dari A sampai Z pada diri Anda itu
Itu ada di dalam Al-Quran. Itu keterangan dalam Al-Quran. Jika ibarat kamus Anda itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga kamus kosmologi kehidupan langit dan bumi. Jadi kalau Anda ingin melihat ke langit dan bumi, buka Al-Quran. Ya kalau bisa. Demi ini kan menggambarkan aja kalau bisa. Nyatanya tidak bisa ya, yang ahli tafsir aja tidak. Yang semua tafsir dibaca aja tidak bisa paham semuanya dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang paham secara keseluruhan. Tetapi bisa diyakinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah umul kitab. Makna Alkitab itu kosmologinya diri kita ini juga Al-Quran. Alam semesta ini juga Al-Quran, yang ada disebut dalam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Lalu apa, wahai Tuhan saya? Kata Tuhan saya, wa mir'atul haqqi jalalan wa jamalan. Karena itu cermin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq itu, yang maha agung, yang maha besar, yang maha benar, itu adalah jalalan wa jamalan. Jalal dan jama, atau jalal itu kebesaran Allah, wa jamalan dan keindahan Allah. Jadi alam semesta, tubuh kita, diri kita yang berpasang-pasangan itu bagaikan pasangan antara jalal dan jama, bagaikan pasangan antara kebesaran Allah dan keindahan Allah. Waduh, luar biasa. Wa mazmu'atul kauni, dan dikumpulkan dia dalam satu kaun, dalam satu hal tertentu seperti tubuh kita. Jadi tubuh kita ini, alam semesta kehidupannya ada jama, ada jalal. Maksudnya apa? Jalal jamal Allah maksudnya adalah yang menunjukkan cermin daripada kebesaran Allah dan keindahan Allah. Oh, kalau begitu sama dong. Itu berarti itu adalah langsung keindahan kebesaran Allah Subhanahu. Maksudnya adalah cermin di sini. Nah, tadi yang dikatakan itu berbahaya fitnah. Jangan merendahkan keindahan keagungan Allah. Nanti terindikasi merendahkan. Misalnya angin, kok angin bisinya begini aja, lalu Anda merendahkan. Ini kan kebesaran Allah, masa kebesaran Allah direndahkan begitu? Yang begitu. Makanya lebih orang para ahli sufi lebih berhati-hati menyebut dengan mirror. Mirror di sini adalah pantulan cermin. Maka kamu melihat keindahan kebesaran Allah pada cermin. Cermin itu yang sudah bisa memberikan gambaran kepada Anda kebesarannya. Coba Anda melihat matahari. Nggak bisa kan matahari itu, lalu Anda melihat bekasan matahari. Oh, bekasnya susah lagi, apa ya? Hasil pantulan matahari. Maka Anda bagaimana? Matahari yang cahaya mataharinya sudah begini, gimana kira-kira si mataharinya? Gitu kan. Kalau Anda melihat matahari melihat langsung matahari, luar biasa, terbakar Anda. Gimana jalal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, qahar Allah itu bagaimana? Nah, itu tidak bisa dibayangkan lagi. Tetapi itulah kemampuan manusia memahami. Ini memahami dengan sinar nur tauhid ya, memahami Allah, ma'rifatullah lewat al-andad ini adalah nur tauhid. Lalu apa yang ingin dipetik di sini? Mengasihkan juga ini. Anda boleh merenung nanti, boleh bertapakur ya nanti untuk memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ini, termasuk kosmologi kita. Wa yusamma kaunan. Maka disebutlah dia ada kaun jami'an yang secara keseluruhan bersatu alaman kubro, dalam satu alam yang sangat besar, alam semesta maupun diri kita. Jadi alam semesta itu sebenarnya ya diri kita ini alam semesta, dan semesta itu alam diri kita alam semesta. Di dalam pada diri kita ini ada Al-Quran. Al-Quran itu ada, tidak, Al-Quran itulah pedomannya, petunjuknya, bukunya. Kalau Anda ingin membaca dirimu, buka dengan Al-Quran gitu kan. Kalau Anda ingin mengetahui alam, buka Al-Quran gitu. Subhanallah. Apapun nanti penyelidikan orang terhadap alam semesta ini, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu pengetahuan di alam semesta ini, apapun juga kesimpulannya, ada kesimpulannya dalam Al-Quran. Makanya kemarin kita sebutkan ada orang meneliti tentang tubuh Firaun. Ternyata di dalam tubuh Firaun itu ada garam, di tenggorokannya ada garam ditemukan, unsur garam. Maka benarlah apa yang dikatakan Quran bahwa Firaun itu ditenggelamkan di dalam air. Subhanallah. Dan jasadnya masih hidup, dan ternyata masih sekarang ada hidup. Nah, itu maksudnya ada yang dalam Al-Quran. Luar biasa kan? Coba, kenapa Allah dengan informasi seperti ini, mengapa lagi kita masih berlambat-lambat untuk mendekati Allah?
apalagi kita masih berleha-leha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah khalaqahu biyadihi, karena Allah menciptakan semua itu dengan kekuasaannya. Ai bi sifatil qahri wal latafi. Dia menciptakan sesuatu itu dengan sifatnya yang qahar, yang maha besar, yang maha agung, yang bisa memaksa dengan kekuasaannya ya. Dan kelembutan. Al-lutfu, kelembutan. Li'annahu labudda lil mar'ati minal jihatain, karena itu haruslah bagi pantulan itu, kita memahami pantulan kebesaran Allah itu atau mazhar dalam kehidupan ini, bahasa lainnya nanti mazhar, ialah dalam dua keadaan jihad, yakni al-kashafah wal lutafah, fayakunu majharul isimil jami bikilafi sairil asya, yaitu dengan mukasyafah, dengan melihat tentang tadi itu kebesaran Allah, dan yang satunya keindahan Allah. Terbukanya suatu keadaan yang menjadikan majhar isim yang jami dengan dua perbedaan pertentangan dua hal. Pasti engkau akan melihat dua hal itu terjadi dua dalam alam ini. Ada keras, ada lembut. Ada api, ada dingin, ada air, ada langit, ada bumi, dua terus itu. Tapi kedua-duanya itu selalu menampakkan, satunya menampakkan jalal, satunya menampakkan jamal. Manusia, ada iblis ya. Iblis menampakkan apa? Iblis, ada manusia, ada iblis, ada baik, ada buruk, ada atas dan ada bawah. Subhanallah. Itu dua hal yang saling bertentangan, tapi satu saja itu nanti ya. Bikila fisair asya fa innaha, maka sesungguhnya khalaqat biyadi wahidah, tetapi penciptaannya hanya satu saja. Ai bisifatil wahidah, yaitu sifat Allah yang satu juga, yaitu Allah. Sifat Allah juga, qahar itu sifat Allah, jamal itu sifat Allah, atau jalal itu sifat Allah, kebesaran Allah, tentang kebesaran Allah. Yang satunya adalah nama, bukan sifatnya, nama Allah yang disebut dengan jamal, keindahan. Subhanallah. Itu saja. Makanya Asmaul Husna yang 99 itu kalau disimpulkan, kata Tuan Syekh, dua saja mananya, jalal dan jamal. Jadi Asmaul Husna Anda simpulkan jalal dan jamal. Jalal kebesaran Allah, jamal adalah keindahan Allah. Amma adapun sifatul lutfi faqat kal malaikati hum majhar isum subuh wa kudus faqat. Nah, karena itu yang diletakkan Tuhan pada para malaikat itu adalah sifat keindahan Allah yang menampilkan padanya nama Allah as-subuh wal kudus, yakni nama Allah as-subuh. Subuh itu juga suci, artinya wal kudus suci ya. Subuh dan kudus ini maknanya adalah menampilkan Allah yang maha suci. Subhanallah. Maha suci ini menampilkan lagi makna jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sifatul qahri ka iblis wa juriyatihi. Adapun sifat qahar, atau bukan sifat, bisa dikatakan nama ya. Sifat dalam arti bukan sifat-sifatnya Allah itu, tapi dalam perbuatannya, sifat perbuatannya ini, atau anasir dari sebuah perbuatan. Perbuatan ini menggambarkan, nah begitu aja. Adapun yang menggambarkan qahar Allah, qahar itu kekerasan, kebesaran, kekerasan atau jalal tadi Allah, itu seperti iblis dan juriyatnya. Wa huwa majhar isim Jabbar, itulah majhar daripada isim Jabbar. Al-Jabbar itu salah satu nama Allah. Al-Jabbar artinya maha perkasa ya, Tuhan maha. Walijalika, nah, tajabbaru wa takabbaru anis sajadati li Adam alaihi salatu wassalam. Karena itulah kenapa iblis itu menentang sekali untuk sujud kepada Adam. Jadi bagi orang-orang kafir, itu maksudnya orang-orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Allah, termasuk juga orang Islam yang tidak mau sholat kepada Allah, itu menampakkan jalal Allah,
kebesaran Allah, menampakkan kebesaran Allah. Menampakkan pencuri, orang berbuat jahat itu menampakkan kebesaran Allah. Majhar kebesaran Allah. Karena sifatnya memberontak, orang berontak itu sifat besar. Karena memang unsur itu ada dalam tubuh manusia. Kalau begitu mereka berzikir? Oh tidak, mereka tidak berzikir, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena temannya itu nanti di api neraka. Api neraka kata saya Abdul Qadarnya. Karena itu temannya itu nanti itulah yang tadi disebut itu ada neraka. Itu nanti temannya di neraka. Adapun orang beriman, sujud kepada Allah, sholat, mengerjakan sholat dan ibadah, berbuat selalu kebaikan, itu majhar daripada jamal Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berfaedah bagi orang mukmin. Maka dia nanti digiring kepada suatu barak tempat yang namanya al-jannah, karena al-jannah itu adalah jamal Allah Subhanahu wa taala. Dominasi jamal Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat disimpulkan andat yang ada pertentangan alam semesta ini, di alam semesta ini, dunia ini, itu aja yang ada pertentangan aja, itu hakikat pertentangan. Tapi pertentangannya ternyata sinkron. Nanti di hari kiamat dilepas Allah bagian tertentu, jadi tidak terjadi pertentangan, tidak lagi terjadi pertentangan, tidak seimbang, maka hari kiamat terjadi. Ketidakseimbangan itu pun tetap menggunakan unsur yang tadi, yang 4 tadi. Kan banyak kan teori-teori kiamat, nanti bumi ini misalnya angin matahari ya, bisa dengan cara apa? Semprotan atau pantulan matahari makin keras kepada bumi mengakibatkan panas bumi ini makin mengerucut, makin luar biasa, bisa-bisa meledak bumi ini. Proses mau meledak bumi ini nanti mau meledaknya bumi ini, dan alam semesta ini mau meledak, mungkin matahari atau dengan cara lain Allah. Kalau teori-teori teknologi macam-macam sudah kan, bagaimana dunia itu kiamat. Tapi alhamdulillah teknologi sudah meyakini dunia ini memungkinkan terjadi kiamat. Itu alhamdulillah menuruti proses ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa melihat mazhar Allah Jalal dan Jamal. Nah, dengan mengetahui Jamal dan Jalal Allah ini, harusnya kita makin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan penuh tadabbur di hati kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, dan makin tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin ingin dekat kita kepada Allah. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Anda mengatakan Allah Maha Kuasa, itu terbayang dalam pikiran ma'rifah Anda bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu. Itu yang diinginkan oleh Syekh. Bukan untuk hebat-hebatan kepada manusia, tapi untuk hubungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal kepada Allah, orang yang mengenal segala hal, pantulannya cahaya-cahaya Allah di alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi maklum. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.